Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu epistemologi Islam, dengan anggota 1. Islamiyah Nur Alfiah Naimah, 2. Putri Alfiah Arita Septiani, 3. Akmalia Tunisa, 4. Maulidia Nur Azhara, 5. Yulacika Zalsabila. Untuk epistemologi Islam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama epistemologi bayani, yang kedua epistemologi irfani, yang ketiga epistemologi burhani. Baik, untuk poin yang pertama yaitu epistemologi Islam. Epistemologi Islam merupakan filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau bisa juga disebut dengan menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Jadi dapat disederhanakan, epistemologi Islam merupakan filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam secara metodologis, sistematis maupun secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Karakteristik terpenting masuknya nilai-nilai ajaran normatif agama secara signifikan sebagai prinsip-prinsip dalam epistemologi Islam. Wahyu yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis diyakini memiliki peran sentral dalam memberikan inspirasi, memberikan arahan, serta menentukan kajian ke arah mana sains Islam itu harus ditujukan. Epistemologi Islam yang pertama yaitu epistemologi bayani. Bayani adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab, yaitu nahwu, fikih, dan usul fikih, kalam, dan balaghah. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan lugawiyah. Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Jadi epistemologi bayani itu merupakan metodologi berpikir yang didasarkan pada teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran, yakni Al-Quran dan Hadis. Jadi Al-Quran dan Hadis itu merupakan teks suci yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Karena bayani berkaitan dengan teks, maka persoalan pokoknya adalah sekitar lafaz, makna, dan usul furu. Lalu untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, metode bayani menempuh 2 jalan, yaitu yang pertama berpegang pada redaksi teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwi dan saraf. Yang kedua, berpegang dengan makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai sarana analisa. Jadi pengetahuan dari teks itu dapat ditempuh dengan 2 jalan, yaitu berpegang pada redaksi teks dengan menggunakan bahasa Arab dan berpegang dengan makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai sarana analisa. Epistemologi Islam yang kedua yaitu epistemologi irfani. Epistemologi irfani atau pengetahuan irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Oleh karena itu, pengetahuan irfani ini tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, melainkan dengan olah rohani, di mana ilmu pengetahuan itu masuk dalam pikiran lalu dikonsep dan dikemukakan kepada orang lain secara logis. Pada epistemologi irfani ini setidaknya terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap penerimaan, yang ketiga tahap pengungkapan. Pada tahap persiapan, untuk dapat menerima limpahan pengetahuan atau kasyif, seseorang itu harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Nah, setidaknya ada 7 jenjang spiritual yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak. Yang pertama ada taubat, yang kedua ada wara atau menjauhkan diri dari sesuatu yang subat.
Yang ketiga ada zuhud atau tidak tamak dan tidak mengutamakan keduniaan. Yang keempat ada fakir atau mengosongkan seluruh pikiran dan harapan masa depan dan tidak menghendaki apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada sabar. Yang keenam ada tawakal atau percaya atas segala apa yang ditentukannya. Yang ketujuh ada ridho atau hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita. Yang kedua ada tahap penerimaan, di mana jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang tersebut akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif. Lalu yang ketiga ada tahap pengungkapan. Nah, setelah seseorang tersebut mendapatkan penerimaan ilmu, orang tersebut dapat mengungkapkan hal atau pengalaman mistik yang diperolehnya dengan cara diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain, dapat melalui ucapannya ataupun tulisannya. Dalam filsafat sendiri, Irfani dikenal dengan istilah intuisi, di mana dengan intuisi ini manusia dapat memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses penalaran tertentu. Dari ciri khas intuisi ini antara lain, pertama ada zauqi atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Yang kedua ada ilmu huduri, yaitu kehadiran objek dalam diri subjek. Dan yang ketiga ada eksistensial, yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalkannya secara intim. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan intuisi ini ada yang berdasar pada pengalaman indrawi seperti aroma atau warna dari sesuatu. Dan ada juga yang secara langsung diraih melalui nalar dan bersifat seperti aksioma. Seperti contohnya adalah A adalah A. Ada juga ide cemerlang secara tiba-tiba seperti halnya Newton yang menemukan gaya gravitasi setelah melihat sebuah apel yang terjatuh tidak jauh dari tempat ia duduk. Dan juga dapat juga berupa mimpi seperti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yaitu epistemologi burhani. Pengetahuan burhani adalah pengetahuan yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut pengetahuan burhani ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya. Pengetahuan burhani bersandar pada kekuatan rasio akal yang dilakukan melalui dalil-dalil atau prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya, bukan melalui teks atau intuisi. Fungsi dan peran akal dalam pengetahuan burhani adalah sebagai alat analitik dan analitik kritis. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, burhani menggunakan aturan silogisme. Mengikuti Aristoteles, penarikan kesimpulan dengan silogisme ini harus memenuhi beberapa syarat, yakni 1. Mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. 2. Adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. 3. Kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti. Cukup sekian dari kami. Jika ada kekurangan datangnya dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.